Dokter menaruh es di sekujur tubuhnya, lalu mendorongnya ke ruang operasi untuk melakukan operasi faring. Robin lumpuh. Sama sekali tidak bisa bergerak dari leher ke bawah. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan ventilator. Melihat istrinya yang sedang hamil, dia tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Udara tidak bisa sampai ke laring lagi. Jadi dia tidak bisa bicara. Dia bilang itu sedikit mengganggu pemahaman simpati istri dengan suaminya. Jauh di luar imajinasi mereka. Pada malam, sang teman memberitahu Diana bahwa, bahkan dengan bantuan ventilator, hidup Robin hanya bisa bertahan beberapa bulan. Baginya, kabar ini sangat menakutkan. Meski orang tuanya keberatan, Diana bersikeras membawa Robin pulang. Tidak lama kemudian, dia melahirkan dengan lancar. Dia meletakkan bayinya di sebelah Robin. Wajahnya dengan penuh kasih mencium bibirnya. Tetapi sayangnya dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Setahun setelah Robin kembali ke rumah, dia masih menggunakan ventilator untuk mempertahankan kehidupan di tubuhnya. Di sini dia dapat menggunakan peralatan baru. Tetapi air mata masih mengalir dari mata Robin. Dia saat ini hanyalah jiwa yang sadar. Diana mengunjungi Robin. Tetapi dokter mengatakan dia menolak untuk menemuinya. Bahkan ketika dia bertemu Diana, dia tidak ingin berbicara dengannya. Robin bahkan tidak melihat putranya. Diana berharap dia akan menyebutkan nama anak laki-laki. Tetapi dia tidak bereaksi. Satu-satunya saat dia membuka mulutnya, juga mengatakan bahwa, biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Robin berharap Diana bisa memulai hidup baru. Seorang pendeta datang untuk menunjukkan jalan kepadanya, yang mengatakan bahwa semuanya diatur untuk masuk akal. Berkat ventilator yang ditingkatkan, Robin bisa berbicara. Dia menyuruh pendeta untuk mendekatinya. Baiklah, aku pergi sekarang. Diana berharap dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu Robin. Tapi sekarang dia hanya ingin keluar dari sini. Untuk memenuhi keinginan Robin, dia menghabiskan 7.000 pound untuk membeli sebuah villa. Bersama dokter dan perawat diam-diam memindahkannya. Tetapi baru sampai di pintu, mereka ditemukan oleh direktur rumah sakit. Dia tidak akan membiarkannya pergi, karena tanggung jawabnya kepada pasien. Tapi Robin bersikeras untuk pergi. Jika tidak bisa, dia akan melapor ke polisi yang menuduhnya melakukan penahanan ilegal. Direktur akhirnya harus setuju. Melihat Robin pergi, kamu tidak akan hidup selama 2 minggu. Begitu, Robin pulang rumah. Ventilator listrik digantikan oleh pompa oksigen manual. Melihat pemandangan di depannya, Robin merasa seperti kembali ke kebebasannya. Dengan bantuan teman-temannya, dia berhasil dibawa ke kamar. Robin diangkat ke tempat tidur. Diana buru-buru memasang ventilator, mengganti pompa oksigen manual. Di depan semua orang, Robin akhirnya berbicara. Aku merasa cukup baik. Luar biasa, kita berhasil. Ya, berhasil. Meskipun dia berhasil pindah, dia juga harus menerima menghadapi masalah mekanis atau pemadaman, yang akan mempengaruhi hidupnya sendiri. Diana dengan penuh semangat menggendong bayinya datang. Robin belum pernah melihat putranya dari dekat. Sekarang dia telah menerima dirinya sendiri. Dan menerima anak itu. Halo, anakku sayang. Tapi keesokan harinya, Robin dalam bahaya. Jonathan lari. Anak anjing mengejarnya. Robin tidak tahu bahwa kecelakaannya akan menimpanya. Anjing itu berbalik, secara tidak sengaja menjatuhkan steker listrik. Ventilator yang menopang kehidupan kehilangan daya. Robin tidak bisa mengendalikan napasnya. Hanya mengeluarkan suara samar. Diana. Diana sama sekali tidak tahu bahwa suaminya dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, Robin bisa mati.
Mari kita pergi ke tempat ayah ya. Di mana dia? Di mana ayah? Itu dia, ayo pergi ke sana. Diana akhirnya menemukan anomali. Robin? Astaga, Robin. Dia buru-buru mencolokkan kabel listrik untuk menyelamatkannya. Seru banget. Astaga. Temannya profesor Universitas New York bernama Teddy merancang bel untuknya, yang mengeluarkan suara hanya dengan memutar kepalanya. Mengatasi sebagian besar kasus gangguan listrik yang tidak dapat mengeluarkan suara. Luar biasa. Sayang, kamu mau toilet kan? Hari itu, Robin melihat anaknya mendorong kereta dorong. Tiba-tiba dia punya ide. Dan meminta Teddy untuk membuatkannya kursi roda dengan ventilator. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari tempat tidur. Setelah sekian lama, di hadapan semua teman-temannya, dia menikmati perasaan kebebasan yang bahagia. Baterai dapat memberikan daya 3 jam ke ventilator. Dia dengan bersemangat kembali ke rumah sakit, memamerkan kursi rodanya kepada mereka. Robin telah bahagia selama 3 tahun. Hari itu, Jonathan membuka foto lama ayahnya, mengingatkannya pada masa lalu. Jonathan yang polos ingin mendorong ayahnya datang ke Afrika untuk melihat gajah. Itu benar-benar tidak mungkin. Tapi itu membawa ide baru Robin. Mereka merenovasi van cargo, memulai perjalanan ke Afrika untuk membantu Robin menikmati pemandangan di jalan. Mereka bahkan melemparkan pintu ke sisi penumpang. 5 tahun lagi berlalu. Istri temannya meninggal. Tetapi Diana tetap berada di sisi Robin. Melihat gadis-gadis di sekitarnya, Diana pun merasa iri. Tidak berada di rumah terlalu lama, Robin mulai bepergian lagi. Kali ini mereka pergi ke Spanyol untuk melihat matahari terbit. Alat transportasi ini adalah pesawat kargo. Alat bantu pernapasan Robin, yang dimodifikasi bekerja sepanjang hari. Kakak Diana juga ikut. Saat mengganti colokan listrik, tiba-tiba ventilator meledak. Mereka harus berhenti, mengganti dengan mesin oksigen manual. Diana membuka ventilator, menyadari bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Orang yang lewat dengan baik hati membawa saudara Diana ke kota untuk menghubungi kedatangan Teddy. Sampai malam kakaknya baru kembali. Semua menikmati piknik di luar sambil menunggu Teddy datang. Semua orang yang lewat berhenti. Akhirnya, tempat ini menjadi taman hiburan skala kecil. Tak lama kemudian Teddy muncul. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Setelah memperbaiki ventilator, semua orang bertepuk tangan untuk Teddy. Teddy menemukan kursi roda generasi kedua, yang bertahan 2 kali lebih lama dari generasi sebelumnya, dan lebih indah dan nyaman. Robin ingin berinvestasi dalam produksi massal. Tetapi, orang lumpuh dapat kehilangan nyawanya kapan saja. Jadi dia ditolak dengan dingin. Mereka datang ke sebuah kastil. Seorang wanita baik hati dengan murah hati mensponsori Robin. Jadi semua pasien di rumah sakit bisa di kursi roda dengan ventilator. Kelompok orang dengan kelumpuhan total ini menjadi citra kecantikan yang sangat unik. Mereka akhirnya bisa keluar dari ranjang rumah sakit yang kaku, bebas menghirup udara segar di luar. Direktur Dana Disabilitas membawa Robin pergi ke rumah sakit, memperkenalkan kursi roda dengan ventilator generasi baru. Pasien berbaring di sini adalah semua orang yang tidak bisa bernapas dalam pengendalian diri. Meskipun mesinnya sangat canggih, mereka tidak bebas. Hanyalah jiwa-jiwa yang sadar. Sampai saat Robin yang bersituasi yang sama muncul di depan mereka. Pasien baru tahu bahwa ternyata mereka juga bisa mengubah cara hidup mereka. Manajer rumah sakit mengusir Robin dan teman-temannya. Direktur Dana Penyandang Disabilitas tidak menyerah karena itu, malah mengadakan konferensi. Pesertanya adalah orang-orang normal yang sehat.
Sampai saat pria yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri ini naik ke atas panggung. Dia benar-benar berubah pikiran mereka. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat makhluk yang hampir tidak hidup? Atau apakah kalian melihat seseorang yang baru saja keluar dari tembok rumah sakit? Sekarang, aku punya mesin di bawah kursi ini yang bernafas untukku. Di rumah aku memiliki ventilator yang tepat di sebelah tempat tidur. Aku juga memiliki sekelompok teman yang hebat. Dan yang paling penting aku memiliki seorang istri. Seperti yang kamu lihat, aku tidak dapat melakukan apapun sendiri. Tetapi aku masih di sini. Pada awalnya ketika aku lumpuh, aku ingin mati. Tetapi istri aku tidak membiarkan aku mati. Dia berkata bahwa aku harus hidup untuk melihat putra kami tumbuh dewasa. Jadi aku akan terus hidup. Karena dia bilang begitu. Sungguh, ini semua untuknya. Dengan dia dan demi dia. Aku menerima risiko kematian. Karena aku tidak hanya ingin ada. Aku ingin menjalani kehidupan yang sebenarnya. Jadi aku mohon kalian kembali rumah sakit dan mengatakan kepada pasien bahwa mereka dapat hidup yang sebenarnya. Semua kalian memiliki kekuatan. Membuka pintu dan lepaskan mereka. Set them free. Pidato Robin memikat semua orang. Suatu malam pada 8 tahun kemudian, Jonathan dibangunkan oleh ibunya. Laring Robin tidak berhenti berdarah. Ini adalah efek samping dari penggunaan ventilator dalam waktu lama. Apalagi situasi ini akan semakin parah. Ini berarti kehidupan Robin juga akan segera berakhir. Tidak apa-apa, akan baik-baik. Robin mengira sudah waktunya untuk akhir. Tetapi pengorbanan Diana selama bertahun-tahun adalah ingin dia hidup sampai akhir. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti keinginan Robin. Diana mengorganisir untuk suaminya pesta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kumpulkan semua kerabat dan temannya. Dalam kehidupan Robin, pendarahannya semakin sering. Melihat istrinya sering meronta, dia berkata, "Cukup sudah." Diana berbaring di sampingnya, merasakan kehangatan terakhir. Keesokan harinya Robin menyuruh temannya dokter untuk datang tepat waktu. Menyuruh istri dan anaknya keluar rumah pada jam 11.30. Menunggu tepat jam 12 untuk pulang. Namun ketika dia melihat teman dokternya membantu Robin memenuhi keinginannya, Diana membawa Jonathan pulang 10 menit lebih awal dari yang diharapkan. Dia ingin memastikan bahwa dia bisa berbicara dengan Robin untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Sekarang dia masih hidup. Jonathan mencium ayahnya dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Diana duduk di sebelahnya. "Kau sudah memberiku kehidupan yang indah. Hanya sedikit berbeda dari yang kamu bayangkan." "Tidak. Berbeda denganku juga. Tidak peduli berapa banyak bertahan. Tidak dapat menghentikan rasa sakit ketika melihat orang yang kamu cintai mati." Kenangan indah perlahan-lahan melintas. Diana tahu sudah waktunya bagi Robin untuk meninggalkannya. Jonathan mematikan ventilator ayahnya. Ruangan ini tidak pernah sesunyi seperti sekarang. Film berakhir di sini. Detail film yang tampaknya tidak masuk akal itu sebenarnya didasarkan pada kisah nyata. Diana selalu berdiri di sisi Robin. Sedangkan Robin mengubah cinta menjadi harapan. Berjalan bersama Diana hingga akhir hayatnya. Alasan dia memilih meninggal karena dia tidak ingin membebani Diana lagi. Dan tidak ingin Jonathan melihat kondisinya semakin buruk. Dari awal hingga akhir, aku tidak bersikeras bahwa Diana tidak akan meninggalkan Robin. Karena sejak dia berbicara, dia bilang agak mengganggu. Mulai dari kata itu, aku pikir semua orang telah meramalkan bahwa
Sebenarnya Diana dapat sepenuhnya meninggalkan Robin. Tidak peduli penampilan atau latar belakangnya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Tetapi dia tetap memilih Robin. Atau itu adalah keajaiban cinta sejati. Tidak bisa bepergian dengan Polio? Apakah Polio harus kehilangan semuanya? Tidak. Selama cinta masih ada, apapun bisa terjadi. Dalam setiap nafas adalah lagu cinta yang manis untuk orang yang sedang jatuh cinta. Jika ada yang belum jatuh cinta, setelah menontonnya pasti ingin dicintai. Untuk mengetahui apakah cinta itu benar-benar kuat. Filmnya berakhir di sini, terima kasih kamu telah menonton.